Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Makin kesini makin gak bisa ngomong, udah tersesatnya udah jauh. Iya. Kita mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya, silakan untuk streaming online di ibadah gereja masing-masing dulu. Betul. Baru nonton kita. Baru gitu nonton ya. kita. Karena kita sengaja uploadnya siang kan memang. Iya. Ya, untuk menghindari kalian-kalian alasan karena nonton domba tersesat kita nggak ibadah. Padahal nggak Iya. mau bangun pagi. Iya. Kasihan kan Nonton. udah dibikin kontennya sama gerejanya sendiri, udah capek-capek, tidak ditonton umatnya kan kasihan. Penonton dilihat 2. Aduh. Waduh. Itu pun gembala dan istri. Beda HP. Oke. Oke, biasa di domba tersesat kita akan menjawab semua pertanyaan dari para netizen pendengar setia kita. Nanti yang jawab pasti Pendeta Yeri, kita cuma nama-nama bumbu. Iya. Dan kita langsung ke pertanyaan pertama dari Christine Gunawan. Tersesat oh tersesat, haleluya. Pendeta Yeri, kenapa sih Tuhan Yesus punyanya cuma 12 murid? Kenapa jumlahnya nggak 30-an aja kayak murid sekolah dasar pada umumnya? Oh iya ya. Sekolah dasar di Itu sana. pasti kelasnya kelas gede. Kalau gue sih 20-an. 2 bulan ya? Iya 30 gede banget. Ya. Untung Tuhan nggak buat pendaftaran ya. Iya. Penerimaan murid baru. Yuk, daftar Pasti segera. mahalnya ongkos pangkalnya. Yuk buruan daftar, tempat terbatas. Hanya ada 30 seat. Tempat terbatas atau terbakar? Waduh. Lebih ke arah presale ya kalau itu ya. Ya, jadi kalau angka itu sebenarnya di dalam Alkitab punya pemaknaan yang penting gitu. Oke. Ya kan 3, 7. Ya kan kita tahu juga di bilangan Wahyu ada 666. Itu kan semua banyak dimunculkan di Alkitab. Contoh, angka 12 itu ada 180 kali dimunculkan di dalam bagian Alkitab. Gitu. Jadi angka 12 itu lumayan penting gitu. Kan dari 12 murid lalu ada satu yang mengkhianat. Iya, Kan jadi 11. Nanti di Kisah Rasul ditambahin lagi satu Matias, tetap digenapin 12. Nah, ya kan ada 12 suku. Iya benar. Ya ada 12 suku gitu. Israel. Iya, Israel, dan banyak banget pemunculan kata angka-angka 12 tuh di dalam Alkitab. Salah satu tuh bagian dari perlambangan otoritas. Begitu. Berbicara soal otoritas. Makanya nih yang saya catat ya. Yesus memilih 12 murid, ada 12 nabi kecil dalam perjanjian lama, ada 12 kitab sejarah dalam kitab perjanjian lama, ada 12 roti persembahan di atas meja emas di imamat, 12 penjelajah, 12 orang meletakkan 12 batu, udah banyak banget. Jadi perlambangan itu banyak, makanya ketepatan di dalam Tuhan itu sangat penting. Jadi Tuhan tuh ternyata sangat detail dan sistematis. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti dia mau cari lebih banyak murid kayak sekolahan. Jadi Tuhan nggak buka sekolah. Ketepatan lebih penting gitu. Jadi kayak arah lebih penting dari kecepatan. Jangan sampai dalam hidup ini kita cuma cepat tapi nggak tepat. Sebenarnya gitu sih. Iya. Tapi Bukan berarti juga cuman wah nemunya 12 nih udah aja sekalian 12. Enggak gitu juga ya. Nggak gitu juga. Bukan kebetulan juga ya. Bukan gitu. kebetulan juga. Tapi memang di sekolahnya Yesus ini kan sedikit tapi berkualitas gitu kan. Kualitas. Iya. Ya, itu mungkin juga sih. Iya, kan? Jadi kepikiran juga. Sebentar saya catat ya. Tapi orang Yang penting kan lulusannya. iya, tapi kayak bener kan kalau negara-negara kecil tuh lebih bisa mengelola ininya kan, Iya, betul. daerahnya kan, karena Betul. memang kecil dan gampang terjangkau gitu. Betul. Makanya Kristen tuh minoritas. Tapi Nah, kan lebih memang- gampang tapi kan di dalam sejarah Alkitab Yesus pernah punya 5.000 pengikut loh. Oh iya. Iya. Waktu dari 5 roti dan 2 ikan. Iya. Tapi kan dia nggak mau orang ikut hanya karena roti dan ikan aja. Iya. Di-cut dong ikan dan rotinya. Terbukti balik-balik 12 juga. Iya. Oh, bener. Iya. Berarti kalau mau banyak ya harus kasih roti. Roti dan ikan. Iya. Lu kayak kucing ya ikan. Atau Indomie dan baju-baju Oke. bekas. Oke, yuk. Door to door ya. Oke, pertanyaan kedua dari DPC Akustik. Shalom Pendeta Yeri, mau tanya, apakah seorang hamba Tuhan atau pendeta bisa dipecat karena menggelapkan uang gereja? Semua berawal dari kurangnya
kurangnya terbuka pembukuan kas gereja? Waduh. Kayaknya curhat deh ini. Pertanyaan yang sangat spesifik ya untuk gereja Anda mungkin. Ya, banyak sih, saya mendengar banyak sih pemecatan Banyak, bahkan secara tidak hormat karena oknum dari pendeta terbukti menyalahgunakan keuangan gitu. Memang tidak dibawa kepada ranah hukum karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi biasanya secara organisasi beliau itu dipecat gitu. Karena sekali lagi penting banget untuk menjaga integritas nilai seluruh Alkitab dari bagaimana cara kita memaintain dan menggunakan keuangan ini secara baik dan jujur gitu. Dan pentingnya juga keterbukaan soal keuangan gitu dalam sebuah organisasi gereja. Karena itu menjadi satu tolak ukur selain integritas juga kepercayaan antara umat dan pemimpin rohaninya terbangun lewat kepercayaan secara finance ini. Ya. Untuk menghindari fitnah dari satu pendeta ke pendeta yang lain juga, mungkin kayak gitu juga ya. Oke. Betul. Jadi emang harus dihukum ya kalau ketahuan kayak gitu. Minimal dia diberhentikan supaya fungsionalnya nggak menimbulkan syak di yang lain. Iya. Gitu. Biasanya Oke. habis diberhentikan dia kerjanya apa? Ya pendeta di gereja lain mungkin. Gak jelek-jelekin dulu yang lama. Jelek-jelekin dulu yang lama. Nyari ombak. Iya. Ya kan? Framing. Iya. Terus itu personal branding. Nampak hafal sekali ya step-stepnya. Iya. Closing habis itu. Closing. Oke, ini pertanyaan ketiga, kita agak seger-segeran sedikit. Ya. Dari Yosua Willy. Tersesat, haleluya. Shalom Pendeta Yeri, mau tanya, pada saat sekolah minggu pelajarannya apa aja? Apakah ada pelajaran olahraga? Sekolah minggu olahraga. Ada ini lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, Bapak itu sampai tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri ya. Putar putih, itu olahraga. Oke, shalom adik-adik. Jadi pas pelajaran itu Bapak Abraham. Sama yang Daud menari gitu kan? Itu kan kita juga menari kan? Iya. Seperti Lagi. Daud menari Iya, gitu-gitu. iya. Ya emang ada sih olahraganya, Ada. karena memang gerak aja. Iya, jadi kan memang pelajaran di sekolah minggu itu kan sangat banyak menggunakan gerakan-gerakan. Iya, Lagi pula itu kan lebih mudah dimengerti Iya. di anak-anak ya, Iya, dan iya. itu tidak ditemukan di ibadah umum biasanya. Masa ayo saudara. Ayo semuanya, ayo Bapak. Malah sebenarnya sekolah minggu itu adalah sebuah pendidikan olahraga yang dibungkus rohani. Ayo kita senam minggu. Berarti nanti kita kirim anak sekolah minggu ke PON selanjutnya. Tapi terbukti ya banyak atlet-atlet tuh yang kemarin ya dari Kristen ya nggak sih? Iya. Iya kan? Tapi banyak yang badminton terutama ya. Itu karena memang dia gerak terus Bapak Abraham. Habis gerak doa, gimana nggak menang gitu. Jadi memang ada pendidikan olahraganya, jangan takut. Sangat mengklaim Anda ya. Lanjut Kak, ada lagi. Pertanyaan berikutnya dari Agus STWN. Saya mau tanya, jika berkurban nanti saya kurban rusa Santa Claus, apakah boleh? Wah, ini untuk pertanyaan di Desember kayaknya. Iya, ini udah mulai. Iya, sudah mulai ada nih, sudah mulai ada Santa Claus. Ya, Kalau kurban rusa Santa Claus, apakah boleh? Saran saya jangan sih, karena kami umat Kristen masih memerlukan Santa Claus di bulan Desember. Untuk apa? Untuk bawa satu permohonan izin gereja, mudah-mudahan dibuka. Mudah-mudahan dibuka. Meskipun Santa Claus belum tentu Kristen ya. Karena dia tidak pakai kain salib. Iya. Dari mana dia sebenarnya? Iya. Tiba-tiba muncul mewakili Kristen. Dia Dari- tetap gak ada. Iya. Kayak dari Monaco deh. Iya kan warnanya merah putih. Tadi saya mau bilang Indonesia tapi terlalu gimana. Jadi amannya Monaco aja. Benderanya merah putih. Dari dulu udah ada. sih. Dari dulu udah ada dia. Itu Memang lebih legend, ke- lebih karena legend lah kalau Santa Claus itu. Di Alkitab memang nggak ada, berarti itu jatuhnya lebih ke budaya kan ya? Lebih budaya, lebih ke budaya. Eropa sih. Kontrang, makanya ya kontrang nggak ada agamanya. Ini juga simbolik-simbolik kayak Sinterklas itu nggak mewakili sebenarnya simbolik-simbolik yang ada dalam Alkitab gitu. Nggak ada sih, itu cuma suatu culture yang oke juga. Iya sih. Sekarang kalau kita ke negara ya orang semua merayakan, biasanya ada kontrangnya, ada Santa Clausnya, ada Zwarte Piet ya. Iya, Ada serta Piet hitam. Dia yang jahatnya gitu. Iya, ada hadiah dan apa tuh yang biasanya memang sudah bertahun-tahun generasi ke generasi
ikut mewarnai kemeriahan Natal. Ya. Dan dianggap sebagai perwakilan hal baik sebenarnya. Ya betul. Oke. Pertanyaan kesekian dari Tatak Hardaya. Tersesat Amitabha. Pendeta Yeri mau tanya, kalau kita nggak ngapa-ngapain, itu termasuk perbuatan baik atau buruk? Kita nggak ngapa-ngapain. Ini dosa nggak ya? Iya. Ini Sangat mengurangi kemungkinan untuk berbuat dosa. Iya. Tapi ini pertanyaan sebenarnya sangat menarik. Karena begini, ada satu nats yang berkata gini, apabila kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak mau, maka kamu berdosa. Jadi ada satu pengertian dosa yang banyak anak Tuhan itu kehilangan maknanya. Kita selalu berpikir gini, dulu saya mencuri, tidak berdosa adalah tidak mencuri lagi, berarti saya tidak berdosa. Saya sudah meninggalkan perbuatan yang lama dan saya tidak lagi hidup dalam dosa saya yang lama. Ternyata berdosa itu bukan hanya meninggalkan dosa yang lama. Tidak mau melakukan yang baik, itu juga dosa. Gitu. Makanya ada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi ada satu orang dirampok, lalu yang pertama muncullah imam. Imam itu nggak buat dosa berzina, mencuri apa, tapi dia cuekin orang ini. Nah itu part dari dosa. Lalu muncullah Lewi, sama dicuekin juga. Lalu muncullah orang Samaria yang sebenarnya bukan satu rumpun sebenarnya yang menolong. Lalu Yesus katakan, siapa yang sebenarnya melakukan kasih dan kehendakku? Ya orang Samaria yang baik ini. Jadi gak mau melakukan hal yang baik itu juga dosa. Jadi status quo tuh kayak lebih baik jangan. Itu ibarat kayak orang mau nyebrang, ya kan, kesana enggak, kesini enggak, kesana ketabrak lama. Karena dia di tengah jalan. Iya, jadi ambillah keputusan. Benar. Gitu. Tapi kalau dia nggak ngapain, berarti dalam konteks sih. Iya. Nggak ngapa-ngapainnya kenapa dulu gitu kan? Ya kalau ada orang yang butuh ditolong dia nggak ngapa-ngapain ya itu salah gitu. Kalau dia nggak ngapa-ngapain. Ya kita doakan supaya cepat sembuh kalau kayak gitu. Kalau dikasih satu talenta nggak diapa-apain kan sayang juga kan. Nggak bisa jadi 2, 3 atau 100. Iya. Kebetulan talenta. Waduh. Semoga lekas sembuh kepada semua. Ini pertanyaan terakhir nih. Dari X Paulus. Apakah orang yang sudah meninggal masih perlu didoakan? Kan mereka sudah berada di alam sana bersama Bapa. Ya. Jadi pemaknaan Alkitab ya, ketika seseorang sudah meninggal maka tidak bisa lagi memiliki hubungan fisik atau komunikasi yang bisa tersalurkan gitu ya. Kadang-kadang tapi orang kok muncul mimpi atau melihat dia tuh ada di atas, tadi saya lihat ada gitu. Nah, kita tahu bahwa setan juga bisa menyamar jadi malaikat terang. Artinya setan pun berganti wujud jadi Yesus pun bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak ada lagi ruang komunikasi yang terbangun gitu. Artinya itu sudah. Tapi kita mengenang tuh harus tetap menghormati ya harus. Kalau bentuk penghormatan kita adalah datang bawa bunga ke makam, lalu bersihin makamnya, urus keluarganya itu. Tapi kalau kita berdoa pada yang sudah meninggal ya kita nggak punya ruang komunikasi lagi gitu. Oh, kalau mendoakan beliau yang sudah meninggal tidak masalah, tapi jangan berdoa kepada orang yang si objeknya ini, yang meninggal ini. Iya, gitu karena ya, memang nggak ada korelasi sama sekali gitu. Iya. Jangan mencoba untuk mengambil dia atau kan ada suka yang kayak gitu tuh. Ada. Menarik, akhirnya mencoba untuk berkomunikasi lagi. Ada. Dulu ada terkenal pengajaran namanya penginjilan orang mati. Waduh. Dulu terkenal banget itu. Jadi misalnya siapa yang udah meninggal, diambil rohnya dimasukin ke lu bro, baru diinjilin, ayo terima Yesus, aku buka hatiku, terus dibalikin lagi. Ada. Udah mati baru disuruh terima Yesus. Oh berarti nggak ada waktu terlambat ya? Nggak ada kata terlambat untuk dia percaya kepada Yesus. Dan mungkin dia akan menjawabnya, aing terima gitu, nggak akan kayak gitu ya. Aduh. Orang kalau membawa nama Tuhan suka-suka tuh, kreatif sekali. Iya. Saya baru kaget. Ada. Itu di Indonesia? Di Indonesia ada. Serius? Ada. Penginjilan orang mati. Mungkin kalau dilihat terus, tapi saya tidak meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi beberapa orang masih percaya, nggak apa-apa juga. Iya. Kalau saya secara pribadi tidak meyakini itu bagian dari kebenaran. Iya.
Oke. Ya cukup menjawab ya. Tapi berarti tadi intinya kita mendoakan yang sudah mendolimi kita itu nggak apa-apa. Tapi kita doa untuk kayak ngomong, misalkan aku yatim, Bapak minta ini dong, gitu nggak bisa gitu kan. Udah aku nggak bisa ngapa-ngapain Priska kan. Terima kasih teman-teman untuk episode kali ini. Seperti biasa kita akan tutup dengan Shalom.